Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika seorang meninggal dunia, maka apa-apa yang ditinggalkan oleh almarhum di sana milik semua daripada ahli waris. Semua ada hak. Makanya kalau kita ingin ambil sesuatu, apakah itu dalam bentuk lemari peninggalan almarhum misalkan, ataupun meja dan lain sebagainya, maka ini harus duduk dan minta izin daripada semua ahli waris. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa sama-sama kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membicarakan tentang hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang mana bagian-bagian ahli waris ini langsung Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang berhak dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita tegaskan di sini bahwasanya ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ahli waris ini juga bukan ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian itu semua dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering kita sampaikan tentang keutamaan daripada ilmu faraid ataupun ilmu waris ini, yang mana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi mempelajari ilmu faraid ini ataupun ilmu waris ini sama dengan kita mempelajari setengah daripada ilmu. Karena ketika kita belajar ilmu faraid ini, tidak hanya kita memahami secara fikih waris saja, tapi di sana ada banyak menyinggung bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Bicara warisan ada kaitannya dengan bab nikah, bicara warisan ada kaitannya dengan masalah perceraian ataupun talak, masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan nasab ataupun hubungan darah, bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan hibah, bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan wasiat, bicara warisan juga ada kaitannya dengan permasalahan zakat,
dan bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan hutang piutang ad-dain, dan juga bicara warisan ada kaitannya dengan ilmu yang lain termasuk juga ilmu hisab ataupun ilmu matematika dasar, sebagaimana di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang permasalahan matematika dasar. Contoh berkaitan dengan penjumlahan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tambah 9 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tambah 9 tahun, berarti ini penjumlahan. Pengurangan juga ada dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu menjelaskan lamanya Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya selama alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun ya, ini kurang-kurang juga ada dalam Al-Quran. Begitu juga permasalahan pecahan-pecahan, sebagaimana Allah sebutkan dalam bagian-bagian warisan, ada ahli waris yang dapat bagian 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya. Jadi ada ilmu matematika dasar juga yang kita pelajari ya, berkaitan dengan permasalahan fiqh mawaris ataupun masalah pembagian harta warisan. Maka tadi Rasulullah katakan fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu, wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Jadi banyak orang yang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu faraid. Sampai-sampai kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ini apakah ilmu faraid ini untuk orang yang ada harta saja ya Ustaz? Apakah ini untuk orang kaya saja? Jadi sebenarnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bicara warisan ini bukan hanya yang kaya saja, tapi yang memiliki harta walaupun sedikit. Karena bicara tentang masalah warisan ini tidak terlepas daripada rukun warisan ada 3. Yang pertama ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, dan yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Jadi harta ini enggak mesti misalkan tanah sawah ataupun toko dan lain sebagainya. Termasuk jam tangan peninggalan almarhum ini juga dianggap sebagai harta benda yang bernilai yang dimiliki oleh almarhum ya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, enggak boleh salah seorang anak langsung ambil jam peninggalan orang tuanya tanpa minta izin daripada semua ahli waris, karena pada jam itu ada hak semua daripada ahli waris ya. Begitu juga yang lain jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada nilai kebendaan. Yang pernah kita sampaikan, kadang-kadang ketika ada seorang ibu ya, seorang istri meninggal dunia, yang namanya perempuan pasti banyak meninggalkan perkakas rumah tangga, apakah itu gelas, piring ya, sendok, garpu dan lain sebagainya. Maka itu juga pada dasarnya adalah harta peninggalan yang harus difaraidkan. Jadi enggak boleh ada satu ahli waris langsung dia bawa pulang semua gelas-gelas ya, piring-piring peninggalan orang tuanya tanpa minta izin daripada semua ahli waris. Karena pada dasarnya jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang meninggal dunia, maka apa-apa yang ditinggalkan oleh almarhum di sana milik semua daripada ahli waris, semua ada hak. Nah, makanya kalau kita ingin ambil sesuatu, apakah itu dalam bentuk lemari peninggalan almarhum misalkan, ataupun meja dan lain sebagainya, maka ini harus duduk dan minta izin daripada semua ahli waris. Karena barangkali gara-gara masalah sepele inilah timbul terjadinya sengketa warisan. Contoh misalkan, ketika ada salah seorang ahli waris, dia bawa pulang piring peninggalan orang tuanya ya, tanpa dikasih tahu kepada ahli waris yang lain ya. Sehingga pada suatu waktu ketika yang ambil ini dia ada hajatan di rumahnya, diundang semua keluarganya ya. Ketika itu datang adiknya, waktu dilihat piring, waktu mau diambil nasi, ini kayaknya piring peninggalan mama ya. Ini enggak bilang-bilang ambil ya. Nanti adiknya ngomong kepada ahli waris yang lain, sehingga jadi menjadi fitnah, menjadi permasalahan.
Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana pernah kita menyampaikan, langkah-langkah ketika terjadinya kematian. Jadi yang pertama adalah penentuan ahli waris. Di antara ahli waris mana yang berhak, mana yang tidak berhak. Contoh, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, dia punya 3 orang anak. Nah, rupanya setelah diselidiki, 1 anak ini adalah anak angkat, 2 anak ini rupanya anak kandung. Kan ada istilah orang kita, diambil anak lu sebagai pancingan, kata. Ya, pancingan biar dapat anak. Jadi diangkat seorang anak, dia asuh anak tersebut, alhamdulillah sampai dia setelah dia asuh anak ini ada keturunannya secara asli. Maka yang dapat hak warisan yang mana? Tentu yang ada hubungan darah, yang ada hubungan nasab. Lalu bagaimana terkait dengan anak angkat tadi? Secara hak faraid, anak angkat tadi dia tidak mendapatkan hak, tapi dia boleh kita berikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Yang mana pemberian hibah ataupun wasiat ini ada batasan maksimal. Gak boleh juga ada seseorang dia angkat anak lalu dia berikan semua harta kepada anak angkat ini, ya. Jadi ada batasan maksimal dalam pemberian wasiat kepada anak angkat, ya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan saja. Lalu bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat?" Mana 2/3 sini adalah hampir 70%, ya. Lalu ketika mendengar itu Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya dari harta saya kasih wasiat kepada untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan enggak boleh juga. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts was-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka in tadhar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal tadi ketika ada orang yang meninggal dunia, maka kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Bagaimana contoh kasus yang lain misalnya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, lalu almarhumah punya anak perempuan sematawayang tunggal, jadi anak perempuannya tunggal satu-satunya. Kemudian almarhumah ini punya adik kandung perempuan, ya, adik perempuan daripada almarhumah, dan almarhumah punya paman, adik ayahnya masih hidup, ayahnya sudah duluan meninggal dunia, ya. Jadi kita ulangi, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, kemudian 1 orang anak perempuan, kemudian ada adik kandung perempuan, dan kemudian ada paman daripada almarhumah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini mana yang berhak? Yang pertama yang berhak itu adalah suami, ya. Jadi seorang suami dia berhak mendapatkan ataupun dia termasuk ahli waris yang berhak daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya, ya. Jadi suami ada hak, dengan catatan selama mereka ini dipisahkan dengan kematian, bukan karena perceraian. Jadi kalau orang bercerai itu nggak ada kita bahas masalah warisan. Biasanya kalau ada orang bercerai itu berkaitan dengan yang dipermasalahkan berkaitan dengan harta gonogini ataupun harta saharkat ataupun harta bersama, ini yang dipermasalahkan. Tapi berkaitan dengan warisan, kalau terjadi perceraian nggak ada masalah warisan. Karena kenapa? Nggak ada yang meninggal di situ. Ya. Tapi
sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Maka ketika seorang dipisahkan dengan kematian, misalkan istri tadi meninggal dunia, masih hidup suaminya, maka suami termasuk ahli waris yang berhak. Nah, berapa hak suami? Karena almarhumah ada anak perempuan ataupun ada anak tunggal ataupun ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/4 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak fa in kana lahunna walad. Jadi ketika almarhumah ini ada keturunan, maka untuk suami dapat bagian 1/4 ataupun ar-rubu' mimma tarakna, daripada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya. Jadi suami dapat 1/4. Kemudian siapa lagi termasuk ahli waris yang berhak? Anak perempuan tunggal, dengan catatan ini dipastikan ini adalah anak kandung, bukan anak angkat, dan bukan pula anak tiri, ya. Jadi karena kenapa? Sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah, ya. Hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu berapa porsi bagian seorang anak perempuan? Porsi bagian seorang anak perempuan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau almarhumah ataupun seseorang meninggal dunia meninggalkan keturunannya satu orang anak perempuan tunggal ataupun semata wayang, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah. Jadi 1/4 buat suami, ya, setengah buat anak perempuan, ya. Jadi kalau ada harta, misalkan kita ilustrasikan, setelah dikurangi hutang piutang wasiat, ada nilainya 100 misalkan harta peninggalan, berarti 1/4 dari 100 berapa? 25. Itu hak untuk suami. Setengah dari 100 berapa? 50. Maka 50 ini menjadi hak anak perempuan tunggal. Nah, kemudian siapa lagi kita lihat ahli waris yang berhak? Karena di sana masih ada adik perempuan daripada almarhumah dan ada paman, ya, adik ayah yang laki-laki. Maka dalam kasus ini mana yang lebih berhak, ya? Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena kita temukan juga kasus di masyarakat, ada yang mengatakan kasus seperti ini, dia mengatakan apa? Yang berhak wali ataupun paman, karena laki-laki, sedangkan yang perempuan ini enggak dapat, saudari perempuan kandung enggak dapat. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini yang berhak itu adalah saudari perempuan kandung daripada almarhum, adik kandung daripada almarhum walaupun dia perempuan, ya. Karena kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja, maka bagian mereka adalah asabah ataupun mengambil sisa, ya. Jadi karena tadi ahli waris meninggalkan keturunan perempuan saja, ya, yang satu orang tunggal, kemudian almarhumah ini ada adik perempuan, maka adik perempuannya ini dapat asabah. Asabah apa dia dapat? Asabah ma'al ghairi. Karena asabah itu ada 3 macam. Ada asabah binafsi, ada asabah bil ghairi yang berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1, dan ada asabah ma'al ghairi. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan paman? Paman dalam kasus yang kita sebutkan ini terhalang dengan saudari perempuan kandung. Karena ketika kita mempelajari bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam permasalahan kewarisan, disebutkan ketika saudari perempuan kandung dia asabah ma'al ghairi, maka kekuatan menghalangnya sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dia akan menghalang apa-apa yang dihalang oleh saudara laki-laki kandung, termasuk dalam kasus ini paman, ya. Jangan nanti dia minta hak, tahaklun hak wali. Nah, ini tunggu dulu, kita pelajari dulu mana termasuk ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak, ya.
Makanya penting juga kita mengetahui tentang bab hijab tadi. Siapa yang dihalang, siapa yang menghalang dalam permasalahan kewarisan, ya. Sampai-sampai para ulama ilmu faraid menyebutkan tidak halal ataupun haram bagi seseorang yang tidak faham tentang bab hijab, mana yang menghalang, mana yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid, ya. Karena dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, ataupun dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah yang harus kita tentukan ketika adanya berlakunya sebuah kematian. Jadi kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Jangan nanti yang banyak ngomong rupanya ahli waris yang tidak berhak. Kalau bergabar banyak, ya. Padahal ya mereka tidak ada hak. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu di sana juga ada tanggung jawab wali kalau yang ditinggalkan ini misalkan anak-anak almarhum masih kecil-kecil. Ya. Kita sudah pernah membahas tentang tanggung jawab seorang wali, ya, dalam permasalahan kewarisan ini. Ya. Bolehkah seorang wali ini memakan harta anak yatim tersebut? Ya. Maka ini dibahas di dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Ya. Ayat ke-6 maknanya apa? Tanggung jawab seorang wali ini adalah untuk menjaga harta anak yatim ini, ya. Jadi ketika dia sudah baligh, sudah rusda, dia mengetahui dia mampu untuk cakap dalam mengurusi harta dan sebagainya, maka ini harus diberikan oleh walinya. Ketika dia beranjak usia untuk menikah ataupun dia sudah cakap dalam mengurusi harta, maka seorang wali ini bertanggung jawab untuk menyerahkan harta kepada anak tersebut. Tapi kalau anak ini masih kecil, maka tanggung jawab wali untuk menjaga harta ini. Lalu pertanyaannya, apakah dalam penjagaan ini boleh nggak dimakan harta anak yatim tersebut? Maka dilihat kondisi walinya. Kalau walinya termasuk orang yang kaya, yang mampu lah, maka hendaklah dia menahan diri daripada memakan harta anak yatim tersebut, ya. Tapi kalau walinya ini dalam keadaan fakir, dia untuk diri sendiri aja susah, ini harus dia jaga lagi anak yatim ini, maka ini boleh dimakan secara bil ma'ruf, secara wajar, secara baik, tidak boros dan lain sebagainya. Misalkan apa? Dari harta tersebut dibeli beras, makan sama-sama, ya. Kadang-kadang di sana juga godaan syaitan, ya. Syaitan menggoda, oh anak kecil ni nggak tahu apa-apa, ni pakai aja pengen, belum Honda baru, ya. Beli ini beli itu, ya. Ini digoda oleh syaitan, sehingga secara nggak langsung kita telah memakan harta anak yatim, yang mana ancamannya langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya, ya. Walaupun dia hari ini kita lihat dia bisa makan enak, dia bisa makan dengan nikmat, tapi pada dasarnya ketika yang dimakan ini adalah hak anak yatim, itu seakan-akan dia telah memenuhi perutnya itu dengan bara api. Dan tidak hanya itu, di hari akhir nanti, apa kata Rasulullah SAW ataupun dalam firman Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-10, wasayaslawna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min zalik. Maka ini adalah tanggung jawab yang berat bagi seorang wali dalam rangka menjaga harta anak yatim, ya. Dan juga dianjurkan ketika diserahkan harta anak yatim tersebut dihadirkan juga 2 orang saksi. Nah, ini benar saksi. Nah, ini kita serahkan harta peninggalan dari orang tuanya. Jangan nanti menimbulkan fitnah. Dia bilang, oh nya wali berkai baju mandung harta anak yatim, ya. Makanya ketika diberikan harta tersebut kepada anak yatim ini, misalkan dia sudah beranjak dewasa ataupun beranjak usia untuk menikah,
maka ketika penyerahan ini juga harus dihadirkan saksi. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Begitu juga kadang-kadang ada kasus yang kita dengar di masyarakat, ada orang yang langsung dibagi-bagi harta semasa hidup dengan mengatakan saya sudah membagi harta kepada anak-anak saya, karena nanti kalau saya meninggal dunia nggak ada ribut-ribut lagi. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara kaedah fikih ini ada yang salah kalau disebutkan ini adalah pembagian warisan. Karena kenapa? Tidak memenuhi syarat-syarat warisan. Apa itu syarat kewarisan? Adanya yang meninggal dunia ataupun meninggal dunianya si pewaris. Jadi ketika si pewaris meninggal dunia, maka baru sana berlaku masalah warisan. Tapi kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan, tapi ini adalah masalah hibah, ya, pemberian semasa hidup. Dan bicara hibah ini juga dia berlaku umum, boleh diberikan untuk ahli waris, boleh diberikan untuk selain ahli waris. Dan tapi nanti ada syarat-syaratnya. Dalam pemberian hibah kepada anak-anak ataupun kepada ahli waris, jangan ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain. Contoh misalkan ada anak perempuan semua 3 orang, lalu dia hibahkan semasa hidup semua harta ini kepada anak perempuan tersebut dengan niat apa? Nyaki bancara becok lewali. Jadi ini dari awal niatnya sudah tidak baik. Biasanya kalau awalnya tidak baik, berakhir juga dengan tidak baik. Ya, ada beberapa kasus ini terjadi. Ya, meninggal ataupun ketika seorang ibu, ya, kebetulan ibu ini janda, suaminya sudah duluan meninggal dunia, memiliki seorang anak perempuan. Jadi sampai anak perempuan ini sudah menikah, tinggal masih satu rumah dengan mamanya, sampai sudah ada keturunan, ada cucu lah ibu ini. Nah, suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, Mak kan sudah tua, ya, kalau bisa rumah ini balik saja sertifikat namanya atas nama adik, kata yang anak perempuan tersebut. Karena nanti kalau mamak meninggal, hanai urusan li ngawali. Nah, ya secara logika kita iya juga, kan? Rupanya apa yang terjadi? Ya, singkat cerita sudah dibalik sertifikat rumah tersebut atas nama anak perempuannya. Beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamaknya. Jadi yang namanya ajal ini kita kan nggak pernah tahu. Belum tentu yang tua ini lebih duluan meninggal. Kadang yang lebih muda lebih duluan meninggal. Ya, makanya tadi di dalam rakaat kedua imam kita tadi membawakan akhir daripada surat Luqman yang menyebutkan ada setidaknya 5 rahasia Allah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Jadi hanya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi yang kita tahu ini hanya sekedar tanda-tanda kiamat besar, kiamat kecil. Ya, termasuk maraknya pembunuhan, maraknya perzinaan, ini juga termasuk tanda-tanda hari akhir. Ya, kita lihat sekarang sudah banyak. Ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha. Dan di antara ilmu Allah itu Allah yang mengetahui secara pasti kapan turunnya hujan. Nah, itu ilmu Allah. Kita hanya sekedar prediksi saja. Walaupun sekarang sudah ada BMKG namanya, ya, itu hanya memprediksi saja perakiraan cuaca. Ya. Maka kalau tidak, nggak mungkin ada pepatah yang mengatakan mendung tak berarti hujan. Ya. Jadi itu hanya sekedar perkiraan saja. Tapi itu secara pasti itu adalah ilmu Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang mengetahui dengan pasti apa yang ada di dalam rahim seseorang. Apakah dia anak laki-laki
ataupun anak perempuan ataupun kembar dan sebagainya. Oh, Ustaz, sekarang sudah ada alat canggih USG yang sudah ada 4D lagi, ya, ada 5D lagi, ya, untuk lihat apakah ini laki-laki dan perempuan. Ini juga sekedar prediksi. Berapa banyak prediksi seorang dokter lahirnya anak perempuan, rupanya yang lahir adalah laki-laki. Juga sebaliknya. Maka itu adalah ilmu Allah, ya. Kemudian yang keempat disebutkan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada seorang manusia pun tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Ya, kita semua buat planning, buat rencana, oh besok mau pergi ke sana dan lain sebagainya. Tapi Allah juga berencana. Maka rencana Allah lah yang pasti terjadi, ya. Jadi kita enggak tahu secara pasti apa yang akan terjadi esok hari. Kemudian apa? Yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak mengetahui di atas bumi mana, di atas tanah mana kita akan meninggal dunia. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah tadi, yang namanya ajal ini enggak mesti tua. Maka enggak boleh kita langsung mengatakan dan menghibah semua harta kepada anak. Kalaupun kita hibah, boleh hibah hanya batasan maksimal, yaitu 1/3. Enggak boleh semua harta, karena kita juga masih hidup, ya. Sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi, ya. Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Sehingga apa yang terjadi? Rumah itu tinggallah ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Ya. Suatu hari, entah kenapa ibu ini sudah nggak pas dengan menantunya. Menantunya pun lagi nggak pas kepala, diusir ibu itu dari rumah. Ya. Karena dianggap sudah menjadi milik dia, karena almarhumah ada keturunan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka dalam pemberian hibah pun nggak boleh kita kasih semua harta, karena juga kita masih hidup dan kita nggak tahu siapa yang lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara usia mungkin kita lebih tua daripada anak kita, tapi boleh jadi nanti duluan meninggal seorang anak tersebut daripada orang tuanya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikuti sebagaimana aturan-aturan dalam syariat, ya, oh kenapa ini ada batasan maksimal, kenapa ini nggak boleh semua harta, ya, tentu di sana ada hikmah-hikmahnya, ya. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenapa bagian laki-laki itu 2 kali lipat daripada bagian perempuan, tentu juga di sana ada hikmah-hikmahnya yang mungkin kita tidak mengetahui. Dan nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara detail berkaitan dengan hikmah laki-laki mendapatkan porsi 2:1 dengan perempuan. Karena ini juga kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan. Maknanya apa? Ada orang-orang lain, orang gender dan sebagainya yang mengklaim Islam ini menzalimi perempuan dengan memberikan bagian setengah daripada bagian laki-laki. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, Islam datang adalah untuk menaikkan derajat perempuan. Yang ketika itu awal masa Islam datang, ataupun yang karena mereka ini terjadi di masa jahiliyah sebelumnya, kebiasaan di masa jahiliyah, perempuan gak dapat harta warisan sama sekali. Tapi ketika datangnya Islam, ya, diberikan haklah kepada perempuan. Makanya dalam surat An-Nisa ayat ke-7 disebutkan lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian, bagi perempuan juga ada bagian, sedikit atau banyak bagian yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita bahas pada malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا